Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Belajar Bersama Mutiara. Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia bab 8, yaitu akhir bab dari semester 2 ini. Judul bab kali ini adalah Di Sekitar Rumah. Dan ini adalah materi terakhir pada Bahasa Indonesia kelas 1 SD. Yuk disimak videonya. Tujuan pembelajaran, kalian dapat membaca dan menulis kata-kata sederhana tentang letak, arah, dan bekerja di sekitar kalian. Sebelumnya, kita perhatikan di sekitar rumah Bayu. Ayo kita cari Bayunya terlebih dahulu. Terlihat Bayu sedang memakai seragam sekolah hendak pergi ke sekolah. Sepertinya begitu ramai ya di sekitar rumah Bayu. Di depan rumah Bayu ada toko, kemudian di luarnya ada jalan, lalu ada sekolah dasar, ada polisi, ada gereja, halte, dan lain-lain. Dan juga di dekat rumah Bayu juga ada aliran sungai. Nah, coba perhatikan pula di sekitar rumahmu. Di sekitar rumahmu, apakah ada pula sekolah dasar, ada toko juga? Perhatikan ya di sekeliling rumahmu juga. Siap-siap belajar. Apakah kalian sudah siap belajar? Amati gambar di atas ya, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, dapatkah kalian menemukan Bayu dalam gambar itu? Tunjukkan rumahnya. Terlihat Bayu sedang memakai seragam sekolah dan memakai tongkat. Dan Bayu sedang berpamitan dengan ayah dan ibunya. Berarti rumah Bayu berada di belakang Bayu berdiri. Nomor 2, apa saja yang kalian lihat di sekitar rumah Bayu? Nah, terlihat banyak ya yang ada sekitar rumah Bayu. Ada toko, ada sungai, ada sekolah dasar, polisi, dan lain-lain. Nomor 3, tunjukkan sekolah Bayu. Nah, karena Bayu memakai seragam SD, berarti dia sekolah di sekolah dasar. Terlihat banyak anak-anak di sekolah dasar tersebut. Nomor 4, suasana di sekitar rumah Bayu ramai atau sepi? Terlihat di sekitar rumah Bayu itu ramai karena banyak orang-orang melakukan aktivitasnya. Lanjut, nomor 5, tunjukkan jalan yang dilalui Bayu untuk pergi ke sekolah. Pertama, Bayu akan keluar gang menuju jalan raya, kemudian berbelok ke arah kiri. Setelah itu ada pertigaan, Bayu berbelok ke arah kanan, lalu dia akan sampai di sekolahnya. Amati peta ini dengan seksama. Terlihat petanya belum diwarnai, lalu keterangan petanya ada rumah, ada gubuk, pohon pisang, sungai, dan jembatan. Kamu perhatikan keterangan petanya, lalu di manakah letak masing-masing peta tersebut? Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Guru akan membacakannya. Pertama, warnailah gambar sungai. Nah, ingat sungai identik dengan warna biru. Kamu warnai gambar biru pada aliran sungai. Lingkarilah gambar gubuk sawah. Sesuai dengan keterangan peta, gubuk sawah adalah yang ini. Nomor 3, gambarlah segitiga di dekat jembatan. Kita perhatikan dulu jembatan yang mana, jembatan yang ada di aliran sungai. Lalu kita buat segitiga di dekat jembatannya. Ada berapa rumah pada gambar? Ayo kita lihat gambarnya, terlihat hanya ada satu rumah. Nomor 5, ada berapa pohon pisang di sawah? Ayo kita hitung, ada 1 dan 2. Ternyata ada 2 pohon pisang di sawah. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kalian berlatih memahami informasi pada gambar peta. Berbicara. Nah, terlihat ada 2 tangan pada gambar. Ada tangan kiri dan tangan kanan kalian. Coba perhatikan tanganmu. Sekarang lihatlah sekeliling, katakan kepada guru. Pertama, apa saja yang ada di sebelah kiri kalian? Perhatikan yang mana yang tangan kiri, lalu lihatlah apa saja yang ada di sebelah kiri kalian. Lalu perhatikan pula tangan kanan kalian. Lihatlah apa saja benda yang ada di sebelah kanan kalian, lalu katakan kepada gurumu ya. Menulis. Sekarang tuliskan. Pertama, gambar apa yang ada di sebelah kiri? Ingat, sebelah kiri itu adalah rumah. Lalu nomor 2, gambar apa yang ada di sebelah kanan? Lihatlah gambar di sebelah kanan itu adalah gubuk. Nah, apakah kalian sudah menentukan yang mana yang kanan, yang mana yang kiri? Membaca. Pertama, apa saja yang ada di kamar Bayu? Amati ya.
ikuti guru membacanya. Nah, selagi membaca, perhatikan pula barang-barang yang ada di kamar Bayu. Pertama, ada bantal di atas tempat tidur. Nah, lihat di atas tempat tidur ternyata ada bantal. Dua, ada truk mainan di bawah tempat tidur. Lihat truk mainannya berada di bawah tempat tidur. Tiga, ada baju di dalam lemari. Terlihat di dalam lemarinya ada baju. Lalu ada buku di luar kotak. Ada kotak, ada buku, dan bukunya berada di luar kotak. Perhatikan keterangan tempatnya. Ada di atas, di bawah, di dalam, dan juga di luar. Masing-masing mempunyai tempat yang berbeda. Lalu bacalah kata-kata berikut ini dengan benar. Ada atas, bawah, dalam, luar, kanan, kiri. Kamu bisa pause video ini dan kamu ulangi membaca kata-katanya. 3. Bacalah juga kata-kata ini. Di dalam lemari. Nah, terlihat di dalam lemari ada bola. Lalu ada di luar kotak. Di luar kotak ada buku. 4. Tunjukkan kepada guru ada apa di dalam lemari. Nah, di dalam lemari itu ada bola. Ada apa di luar kotak? Terlihat di luar kotak ada buku. Dengan membaca kata-kata di atas, kalian berlatih membaca kata yang menjelaskan letak. Menulis, lalu tuliskan tempat benda-benda ini pada gambar di halaman sebelum ini. Pertama, ada bola di titik-titik kotak. Perhatikan kotak, bola berada di dalam kotak. Lanjut nomor 2, ada kucing di titik-titik tempat tidur. Pertama kita cari dulu kucingnya. Nah, terlihat kucing berada di bawah tempat tidur. Ada bantal di tempat tidur. Nah, lihat bantalnya berada di atas tempat tidur. Dan nomor 4, ada mobil-mobilan di titik-titik kotak. Nah, mobil-mobilannya berada di luar kotak. Dengan melengkapi kalimat-kalimat di atas, kalian berlatih menulis kata yang menjelaskan letak. Menyimak, kalian sudah tahu kata petunjuk arah. Ada kanan, kiri, atas, bawah. Sekarang mainkan permainan ini di dalam kelompok. Kalian akan memasangkan ekor gajah ini pada tempatnya. Namun mata kalian akan ditutup. Jangan khawatir, teman-teman akan membantu simak petunjuk arah dari mereka. Nah, kegiatan ini dilakukan bersama temanmu di dalam kelompok ya. Matamu ditutup, lalu temanmu yang menunjukkan arah. Amati gambar ini ya. Nah, pertama kita amati dulu gambarnya. Lihatlah profesi masing-masing dari orang yang ada pada gambar. Kita lihat dulu di sekolah dasar. Di sekolah dasar itu ada siswa dan ada satpam. Di samping sekolah dasar ada pemadam kebakaran. Juga ada petugas pemadamnya. Di seberangnya ada rumah sakit. Nah, di rumah sakit tentu ada dokter, perawat, dan beberapa petugas lainnya. Lalu ada Pak Polisi juga yang memakai seragam polisi yang mengatur kendaraan lalu lintas. Selain itu banyak juga para pekerja lainnya seperti bapak-bapak yang bekerja di kebersihan, ada ibu jamu gendong juga, ada bapak sayur juga, dan ada ibu-ibu yang membeli sayur. Nah, kira-kira di tempatmu apakah ada profesi-profesi seperti itu atau adakah yang lain? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan guru ini. Pertama, siapa saja petugas berseragam pada gambar di atas? Lihat pada gambar, petugas berseragam itu ada satpam, petugas pemadam kebakaran, polisi, dokter, perawat, dan petugas kebersihan. Apa saja pekerjaan mereka? Nah, kamu bisa sebutkan pekerjaan masing-masingnya seperti satpam menjaga sekolah, pemadam kebakaran dia akan memadamkan api jika ada kebakaran, dokter dan perawat bisa menolong kesembuhan, dan juga polisi mengatur lalu lintas, serta petugas kebersihan membersihkan pekarangan. Nomor 3, petugas apa saja yang ada di dekat sekolah? Terlihat di dekat sekolah petugasnya ada satpam. Nomor 4, petugas apa saja yang ada di dekat rumah? Nah, yang ada di dekat rumah yaitu petugas kebersihan. Membaca, siapa saja petugas berseragam itu? Baca bersama-sama dengan teman ya. Pertama ada P-O-L-I-S-I, polisi. Dia adalah polisi. Lalu yang berseragam putih adalah S-A-T-P-A-M, satpam.
Dia adalah berbicara. Alat dan baju seragam siapa? Ini pasangkan baju seragam ini dengan pemiliknya ya. Ikuti petunjuk guru. Pertama ada topi, sapu, dan sepatu boot. Berarti itu adalah petugas kebersihan. Kemudian ada seragam polisi lalu lintas. Di bawahnya ada jas dokter dan stetoskop, berarti itu adalah dokter. Dan paling akhir itu adalah seragam dari petugas pemadam kebakaran. Mengamati, amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, terlihat Bayu sedang menunggu jemputannya setelah pulang sekolah. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, siapa nama anak pada gambar di atas? Nama anak tersebut adalah Bayu. Nomor 2, apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang menunggu jemputan sesudah pulang sekolah. Nomor 3, dia sedang ada di mana? Dia sedang berada di depan sekolah dasar. Menyimak, dengarkan guru membacakan cerita ini. Simak baik-baik ya. Sekolah sudah sepi. Ayah Bayu belum datang. Bayu mulai lapar. Kata ayah, Bayu tunggu saja. Ia tidak boleh kemana-mana. Seorang bapak duduk di kursi penumpang. Bapak itu bilang akan mengantar Bayu pulang. Siapa dia? Bayu tidak kenal. Bayu akan menunggu ayah saja. Ibu guru berkata kepada Bayu untuk menunggu di dalam sekolah saja. Ibu guru menelpon ayah Bayu. Oh, ayah Bayu sudah dekat. Itu dia. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, di mana cerita di atas terjadi? Cerita tersebut terjadi di sekolah. Nomor 2, kapan cerita di atas terjadi? Cerita di atas terjadi pada jam pulang sekolah. Siapakah orang di dalam mobil yang berbicara kepada Bayu? Seorang bapak, tapi Bayu tidak kenal. Nomor 4, apa yang dikatakannya? Dia berkata akan mengantarkan Bayu pulang. Apa yang dilakukan Bayu selanjutnya? Bayu masuk lagi ke dalam sekolah. Nomor 6, pernahkah kalian mengalami apa yang dialami Bayu? Nah, jika pernah, sebut pernah. Dan nomor 7, apa yang kalian lakukan saat itu? Kamu ceritakan ya. Menulis, ini adalah petugas keamanan yang dapat membantu kalian di luar rumah dan sekolah. Kalian masih ingat bukan? Ayo tulis namanya. Dilihat dari seragamnya itu adalah polisi. Kamu bisa menulis polisi di dalam kotak. Lalu gambar nomor 2 itu adalah satpam. Terlihat dari seragamnya ya. Nah, kamu tuliskan satpam yang ada di kotak. Dengan mengisi kotak-kotak di atas, kalian berlatih menulis nama pekerjaan petugas di sekitar kalian. Berhati-hatilah di luar rumah. Kalian sebaiknya selalu pergi dengan orang dewasa yang kalian kenal. Kalau kalian terpisah, kalian harus tahu apa yang dilakukan. Tulis dan gambarkan pada kolom di bawah ini ya. Kalau belum dijemput di sekolah, kalau kamu belum dijemput sekolah, kamu akan menunggu di sekolah sampai ada yang menjemput. Lalu kamu gambarkan situasinya. Kalau tersesat, di keramaian, kalau tersesat, kamu akan menghubungi petugas yang ada di keramaian tersebut seperti satpam atau polisi. Lalu kamu gambarkan pula situasinya. Kreativitas. Ayo membuat kartu nama. Kartu nama perlu dibawa jika kalian keluar rumah. Simpan kartu ini baik-baik. Berikan kartu ini kepada petugas keamanan berseragam jika kalian tersesat atau terpisah. Oh iya, gambarkan juga diri kalian di kartu nama itu. Kalian juga dapat menempelkan foto kalian di situ. Hati-hati selalu ya. Nah, disinilah kreativitas yang akan kamu buat. Kamu tempelkan fotomu, lalu tulis identitasmu. Tulis namamu, nama ayah, telepon, nama ibu, dan telepon ibu. Dan jangan lupa tuliskan pula alamat rumahmu. Mintalah bantuan ayah atau ibumu dalam mengisi kartu identitas ini. Jurnal membaca. Nah, untuk jurnal membaca kali ini, videonya sudah pernah diupload ya. Judul jurnal membacanya adalah Belanja Bersama Ayah. Link video jurnal membacanya nanti lihat di deskripsi ya. Nah, di video itu juga diajarkan bagaimana cara mengisi jurnal membacanya. Jangan lupa diklik ya videonya. Membaca, bisakah kalian membaca kata-kata berikut ini? Ikuti guru membacanya ya. Ayo kita baca sama-sama. Ada kiri, kanan, atas, bawah, luar,
dalam. Kamu bisa pause video ini dan kamu ulangi lagi ya membacanya agar membacamu semakin lancar. Oke, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.